Bismillahirrahmanirrahim. Islam dan sains, Islam dan ilmu pengetahuan. Oleh Nabi disabdakan bahwa jika kalian ingin menguasai dunia, ingin menguasai akhirat, atau ingin menguasai kedua-duanya, maka perangkatnya adalah ilmu pengetahuan. Waman arada dunya fa'alaiha bil ilmi, waman arada al-akhirah fa'alaiha bil ilmi, waman arada huma fa'alaiha bil ilmi. Itu hadis. Di Quran banyak juga isyarat bahwa manusia harus berilmu, harus belajar. Di dalam hadis, belajar itu wajib. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Di Quran, setiap kali Allah berfirman, seringkali ayat-ayatnya diakhiri dengan kata afala ta'qilun, afala tatafakkarun, dan sebagainya, banyak sekali. Ini menunjukkan antara Islam, ilmu pengetahuan, sains itu berjalan beriringan. Mungkin pertanyaan teman-teman begini, bagaimana jika hasil dari ilmu pengetahuan atau dari sains itu tidak sejalan dengan dalil agama? Ya kan? Tapi kita lihat sejarah, dalam sejarahnya di dalam Islam tidak pernah ada hasil sains yang sudah menjadi kebenaran sains itu bertolak belakang dengan dalil agama, itu tidak pernah ada. Yang ada masih berupa teori. Kalau masih berupa teori kan masih perlu diuji lagi supaya nanti benar-benar objektif menjadi sebuah kebenaran ilmiah. Contohnya mana? Teori evolusi Darwin. Karena sebuah teori, maka itu sebenarnya keliru, secara kebenaran hakiki salah. Kan kita manusia ya keturunan Nabi Adam ya, dari bangsa manusia, bukan evolusi dari simpanse dan sebagainya. Maka teori evolusi Darwin itu masih sangat terbuka sekali dilakukan revisi, katakanlah seperti itu. Maka ada tuh ilmuwan Turki sangat gencar sekali melawan, yaitu Harun Yahya. Nama kerennya ya Harun Yahya. Dia menggunakan dua nama nabi digabungkan ya, Nabi Harun dan Nabi Yahya, lalu jadi nama pena. Ada di Turki, karyanya banyak sekali, walaupun nanti secara personality orang tersebut agak fenomenal ya. Tapi karya-karyanya bagus. Dan mungkin teman-teman ketika sekolah banyak nonton karya beliau ya, ada video tentang Asmaul Husna, tentang binatang-binatangnya dari sudut pandang Islam, banyak sekali. Oke. Lalu antara dogma agama Islam khususnya ya dan akal itu senantiasa juga berjalan beriringan. Tema yang kita pelajari kemarin misalkan Mu'tazilah, ya kan? Ketika sejarah pemikiran Islam kan kita belajar aliran-aliran, salah satunya Mu'tazilah. Kenapa nanti kemudian Mu'tazilah menyimpang? Padahal Mu'tazilah ini kelompok yang mempergunakan akal, tapi dia gunakan akal itu secara kebablasan. Mereka merujuknya sebenarnya kepada para pemikir filosof Yunani. Tolak ukurnya ke sana, mereka pelajari pemikiran filosof Yunani, Aristoteles, Socrates, Plato dan sebagainya, dipelajari, dibaca, nanti oleh mereka diikuti cara berpikirnya. Memang filsafat itu bagus sebagai teori ya, landasan untuk kita berpikir. Jadi kalau dalam filsafat ilmu itu kan landasannya ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Mempelajari apa yang ada, lalu tentang teori-teorinya dan nilai-nilainya. Itu sebagai landasan berpikir bagus sekali. Maka di era kejayaan Islam, Daulah Umayyah, Abbasiyah, nanti para ilmuwan itu pijakannya dari sana, dari pemikiran Yunani. Sayangnya, nah ini kenapa nanti segi menyimpangnya itu, sayangnya mereka kebablasan mempergunakan akal mereka tanpa diimbangi dengan wahyu. Mereka tidak mengimbangi dengan patokan wahyu atau dalil agama, Quran dan hadis. Contohnya mana? Akhirnya mereka memahami tentang eksistensi Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menyimpang dari yang Allah wahyukan di dalam Al-Quran. Contohnya, mereka menafikan sifat-sifat Allah. Menafikan ya, mereka tidak menganggap Allah memiliki sifat-sifat. Padahal
Di dalam Al-Quran itu jelas sekali disebutkan Allah memiliki sifat-sifat maha pengasih, penyayang, merajai, maha suci, dan sebagainya. Yang nantinya terangkum di dalam Asma'ul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, dan seterusnya sampai As-Sabur. Ada 99 yang kita imani di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, tapi Mu'tazilah menafikan itu. Maka itu salah satu sudut pandang penyimpangan dari akidah Mu'tazilah. Ayat pertama Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Itu kan sifat Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu oleh akidah Mu'tazilah dinafikan. Maka penyimpangan, salah satu penyimpangan akidah Mu'tazilah itu di situ. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah kemudian meluruskan, menyeimbangkan antara akal dan juga wahyu agama. Quran, hadis yang memang awalnya Allah wahyukan ke Nabi, lalu diajarkan oleh Nabi ke sahabat-sahabatnya, diikuti. Seterusnya itu oleh Asy'ariyah nanti diformulasikan dengan sebutan khusus akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Nanti dijabarkan oleh beliau bahwa manusia itu seperti ini dalam hal pemahaman tentang Allah, seperti ini tentang takdir, seperti ini. Saya kembali ke Islam dan ilmu pengetahuan, maka produknya nanti di dalam Islam tidak pernah ada pertentangan antara Islam dan ilmu pengetahuan. Kalau masih berbeda dengan dalil, bagaimana Pak? Berarti hasil ilmu pengetahuan tersebut atau sains tersebut yang belum benar. Masih perlu dilakukan revisi lagi, penelitian lagi, dan seterusnya supaya benar. Juga nanti dogma atau dalil agama juga tafsirnya yang mana, jangan sampai ikuti pula penafsiran yang menyimpang. Maka di dalam tadi disebutkan oleh pemakal ya, di zaman kejayaan Islam yang muncul sekali banyak para ulama yang juga seorang ilmuwan ya. Tadi disebut Ibnu Sina. Nanti di akidah Asy'ariyah muncul lagi Imam Al-Ghazali, ulama tapi juga sebenarnya ilmuwan juga. Di sebelumnya ketika pemerintahannya akidahnya Mu'tazilah banyak sekali ya, ada Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Rushd, dan seterusnya banyak sekali. Nanti muncul lagi di bidang matematika Al-Khawarizmi, banyak sekali lah pokoknya teman-teman ya, nama-nama ilmuwan-ilmuwan yang bisa nanti kalian cek. Nah, tentu ini berbeda dengan agama lain. Kita sebut saja di dalam Kristen, di kemudian ketika masa Renaissance, ketika abad berjalan, Islam ternyata mengalami kemunduran, hancur, diserang oleh bangsa Mongol dan seterusnya. Abad 14, abad 15 di Eropa kan muncul Renaissance. Nah, sebelum muncul itu di sana dogma agama, dogma gereja itu sangat mengikat sekali. Sehingga yang dipahami oleh paus, oleh ya ulama-ulama Kristen ya, itu sama sekali tidak boleh dibantah. Walaupun mungkin itu keliru. Akibatnya apa? Para ilmuwan, saintis yang ketika mereka melakukan penelitian, hasilnya bertentangan dengan dogma gereja, itu siap-siap dihukum. Salah satu contohnya Galileo Galilei itu dihukum. Singkat cerita ya hukuman mati. Bahkan ada yang mendeskripsikan secara ngeri ya, hukumannya itu ya disiksa, bahkan matanya dicongkel dan sebagainya. Itu ngeri sekali. Itu di Eropa padahal sudah abad ke-15 loh. Padahal 6 abad, 7 abad, 8 abad sebelumnya di dalam dunia Islam, ratusan tahun sebelumnya berarti ya, 500, 600, 700, 800 tahun sebelumnya di dalam dunia Islam, ketika Islam mengalami jaya-jayanya, itu tidak pernah ada pertentangan antara agama dan sains, semua berjalan beriringan. Walaupun saya garis bawahi tadi lagi, walaupun nanti akidah Mu'tazilah itu menyimpang dari sudut pandang akidahnya saja. Walaupun sangat penting ya, menjadi pokok karena akidah. Mereka menyimpangnya di situ nanti. Maka disebut akidahnya menyimpang. Tapi dari sudut pandang sains, mereka luar biasa bisa mengembangkan ilmu pengetahuan begitu luasnya sehingga Islam mengalami masa jaya-jayanya. Nah, di masa Renaissance itu kemudian akhirnya ada pemisah antara agama khususnya di Eropa ya, Kristen, dengan ilmu pengetahuan. Di Barat dipisah tuh, bahkan sampai sekarang pemisahan itu. Di Islam tidak pernah ada ide untuk memisahkan Islam dan ilmu pengetahuan karena itu berjalan beriringan. Karena
isyarat kita untuk mempelajari ilmu pengetahuan, sains dan sebagainya itu di Quran secara jelas Allah perintahkan. Di hadis juga Nabi perintahkan. Jadi semuanya berjalan beriringan. Berbeda dengan politik, misalkan. Politik ketika zaman Nabi, antara Islam dan politik tidak ada pertentangan, karena pemimpinnya satu baginda Nabi. Sebagai kepala agama, Nabi ya, pimpinan keagamaan, juga beliau sebagai kepala pemerintahan, pimpinan politik. Makanya tidak ada pertentangan, karena Nabi sangat bijaksana sekali, sangat adil. Ketika beliau harus memimpin kelompok yang berbeda-beda, agama yang berbeda-beda, ada Yahudi, Nasrani, Majusi dan sebagainya, beliau buat piagam Madinah untuk memayungi itu semua. Nah, di Indonesia sebenarnya ingin mencontoh, ingin meniru ketika muncul piagam Jakarta, ya, sila Pancasila coba direvisi supaya sesuai dengan apa yang ada di Indonesia, karena di Indonesia ada banyak sekali entitas keagamaan kan, supaya Pancasila bisa benar-benar jadi payung. Tapi berjalannya ke sini karena manusia ini kadang syahwat politiknya terlalu tinggi, sehingga ya muncul ide pemisahan agama dan politik ya. Nah, kalau sejarah peradaban Islam di zaman Nabi belum ada, zaman Khulafaur Rasyidin juga belum ada. Mungkin itu nanti baru muncul ketika sudah masuk ke dinasti Muawiyah, dinasti Abbasiyah, karena di sana pemilihan pemimpin negaranya, presiden, amir, itu dinasti kan, anaknya yang ditunjuk ya. Jadi akhirnya sebutannya bukan kekhalifahan lagi sebagaimana Khulafaur Rasyidin, tapi jatuhnya nanti dinasti atau daulah, dinasti Umayyah, nanti turun lagi dinasti Abbasiyah, walaupun di dalamnya nanti ada yang benar-benar bisa menunjukkan diri sebagai khalifah, karena bukan atas keturunan tapi ditunjuk oleh umat, sebagaimana contohnya Umar bin Abdul Aziz. Dan itu ada lagi nanti turunan tapi dia benar-benar bisa adil seperti Harun ar-Rasyid dan sebagainya. Di Indonesia bagaimana? Ya, mudah-mudahan di Indonesia tidak sampai muncul dinasti ya, karena kita demokrasi. Jangan sampai kemudian nanti muncul dinasti Jokowiyah misalkan di Indonesia, ya jangan sampai. Jadi kita tetap demokrasi yang kalau memang masih ada yang belum pas ya harus dibenahi saja demokrasinya.